Halo semuanya, pernah nggak sih kamu percaya banget sama satu orang tapi justru dia yang bikin hidup kamu berubah selamanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya, karena cerita ini mungkin bakal bikin kamu mikir ulang soal arti sahabat. Namaku Dita. Kalau ada satu orang yang paling aku percaya di dunia ini, itu adalah Lia. Kami bukan sekedar sahabat, kami seperti dua sisi dari satu cerita. Selalu bersama, selalu saling melengkapi. Dari bangku sekolah dasar sampai sekarang tidak pernah ada hari tanpa tawa kami. Lia itu ceria, berani, dan selalu jadi orang pertama yang membelaku. Sementara aku lebih pendiam, lebih suka menyimpan semuanya sendiri. Kecuali pada Lia, semua orang bilang persahabatan kalian itu goals banget, dan aku percaya itu. Setiap sore kami punya kebiasaan duduk di bangku taman dekat sekolah, bercerita tentang mimpi, ketakutan, bahkan hal-hal kecil yang orang lain mungkin anggap tidak penting. Sampai suatu hari, aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku membuka rahasia terbesarku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku berkata, "Lia, aku mau cerita sesuatu, tapi kamu harus janji, ini cuma antara kita berdua." Lia langsung menggenggam tanganku erat-erat. "Aku janji, Dit. Kamu tahu kan, aku gak akan pernah ninggalin kamu." Saat itu aku tersenyum. Aku benar-benar percaya padanya. Aku menceritakan semuanya. Rahasia yang selama ini aku simpan rapat-rapat, yang bahkan keluargaku pun tidak tahu. Rahasia yang selalu sampai tersebar, bisa mengubah cara semua orang memandangku. Lia mendengarkan dengan serius, tidak menghakimi, tidak memotong. Bahkan setelah aku selesai, dia hanya memelukku dan berkata pelan, "Aku di sini selalu." Hari itu, aku pulang dengan perasaan lega, seolah beban berat yang selama ini kupikul akhirnya terbagi. Aku pikir itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku tidak tahu bahwa hari itulah awal dari segalanya berubah, dan aku akan menyesal seumur hidup karena telah mempercayakan rahasia itu pada Lia. Beberapa hari setelah aku menceritakan semuanya ke Lia, hidupku masih terasa normal. Kami masih tertawa bersama, masih duduk di bangku taman yang sama, masih saling berbagi cerita seperti biasa. Dan aku mulai berpikir, mungkin aku terlalu takut selama ini. Mungkin rahasia itu memang aman bersama Lia. Sampai suatu pagi, aku masuk kelas seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Beberapa teman melihat ke arahku, lalu berbisik. Ada yang tiba-tiba diam saat aku mendekat. Ada juga yang menatapku dengan ekspresi aneh, seperti tahu sesuatu yang seharusnya tidak mereka tahu. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Kenapa sih mereka? Gumamku pelan. Aku mencoba mengabaikannya. Duduk di kursiku, menarik nafas panjang. Tapi kemudian seseorang di belakangku berbisik cukup keras. "Itu dia yang katanya..." Kalimat itu terpotong, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar kencang. Tanganku mulai dingin. Aku langsung menoleh ke arah Lia yang duduk di sampingku. Dia diam, tidak seperti biasanya. Biasanya dia akan langsung membelaku, bertanya, atau setidaknya menenangkanku. Tapi sekarang dia hanya menunduk, memainkan ujung bukunya. "Lia, kamu dengar kan?" Dia mengangguk kecil, tapi tidak berkata apa-apa. Saat itu ada sesuatu dalam hatiku yang mulai retak. Istirahat tiba, aku tidak tahan lagi. Aku menarik tangan Lia keluar kelas menuju lorong yang sepi. "Lia, jujur sama aku, rahasia itu kamu cerita ke siapa?" "Aku gak cerita ke siapa-siapa, Dit, aku janji." "Tapi kenapa mereka tahu?" "Itu cuma aku dan kamu yang tahu." Lia terdiam, diam yang terlalu lama. Dan dari diam itu, aku mulai merasa takut. "Lia, kamu kan udah janji." Lia akhirnya menatapku. Matanya terlihat berbeda, bukan Lia yang biasanya aku kenal. "Aku cuma cerita sedikit ke satu orang, tapi aku percaya dia. Aku gak bakal nyangka kalau cerita ini bakal nyebar." Dunia seolah berhenti. Satu orang, hanya satu orang, tapi itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Hari itu aku pulang dengan langkah lemas. Bisikan-bisikan itu terus mengikutiku. Tatapan orang-orang terasa lebih tajam dari biasanya. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena rahasiaku mulai diketahui orang lain, tapi karena orang yang paling aku percaya ternyata adalah awal dari semua ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai meragukan arti dari kata sahabat. Sejak hari itu, aku bukan lagi Dita yang dulu. Bisikan itu tidak berhenti, justru semakin meluas. Orang-orang mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan menatapku dengan cara yang membuatku ingin menghilang.
Aku tidak mau semuanya berakhir seperti ini. Aku punya satu tujuan, menghentikan semuanya dan mengembalikan hidupku seperti dulu. Aku mencoba bicara ke satu persatu teman, menjelaskan, meluruskan, tapi semakin aku menjelaskan, semakin banyak versi cerita yang muncul. Seolah-olah rahasiaku sudah berubah jadi cerita yang berbeda di setiap mulut. Aku lelah. Akhirnya, aku kembali ke satu orang. Lia, aku butuh kamu. Kita harus benerin ini bareng. Lia menatapku, tapi kali ini tidak ada keyakinan di matanya. Aku juga udah coba, Dit, tapi semuanya udah terlanjur. Kata terlanjur itu terasa seperti pintu yang tertutup. Dan saat itu aku sadar, semakin aku berusaha memperbaiki, semakin semuanya menjauh dari kendaliku. Dan aku mulai takut bahwa aku tidak akan pernah bisa mendapatkan hidupku yang dulu lagi. Aku sudah mencoba semuanya, menjelaskan, memohon, dan bertahan, tapi tidak ada yang berubah. Hari itu aku duduk sendiri di bangku taman, tempat yang dulu penuh tawa kami. Sekarang hanya terasa kosong. Lia datang. Untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku mau pindah ke sekolah, Dit, katanya pelan. Aku terdiam. Ini satu-satunya cara biar semuanya berhenti. Dadaku sesak. Semua ini berawal dari satu kesalahan, tapi sekarang aku harus kehilangan sahabatku juga. Aku menatap Lia lama, lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku berkata, "Iya, mungkin itu yang terbaik. Bukan karena aku benar-benar setuju, tapi karena aku sudah tidak punya pilihan lain. Dan saat itu aku tahu apapun yang terjadi setelah ini tidak akan pernah sama lagi." Hari Lia benar-benar pergi, terasa lebih sunyi dari yang aku bayangkan. Tidak ada lagi yang duduk di sampingku. Tidak ada lagi yang menggenggam tanganku saat aku mulai takut. Tapi anehnya, perlahan bisikan itu mulai hilang. Orang-orang mulai bersikap biasa lagi, seolah semuanya kembali normal. Aku mendapatkan lagi hidupku, tapi tidak sepenuhnya. Karena setiap kali aku duduk di bangku taman itu, aku selalu teringat Lia. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, kadang memperbaiki keadaan harus dibayar dengan kehilangan yang tidak bisa digantikan. Dan aku harus belajar hidup dengan itu. Lia pergi, dan anehnya semuanya langsung membaik. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tatapan aneh. Hidupku kembali seperti dulu. Harusnya aku bahagia, tapi nyatanya setiap hari terasa lebih sepi. Karena yang kembali hanya keadaannya, bukan orang yang dulu selalu ada di sampingku. Dan aku baru sadar, aku memang melawan masalah ini, tapi kehilangan Lia. Sekarang aku mengerti, tidak semua rahasia harus dibagi, dan tidak semua kepercayaan berakhir baik. Aku tidak sepenuhnya menyalahkan Lia, karena pada akhirnya akulah yang memilih untuk membuka semuanya. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal yang tidak akan pernah aku lupakan. Sekali kepercayaan retak, yang hilang bukan cuma rahasia, tapi juga orang yang paling berarti. Aku Tita, dan ini penyesalan yang akan aku bawa seumur hidup. Kalau kamu ada di posisi Tita, kamu bakal gimana? Maafin atau pergi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang yang tulus dan gak pernah merasakan kehilangan seperti Dita.